Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari disumbang dulu sama lihat kiri kanannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari tolong kita kelasnya pimpin doa sama baca surah Al-Fatihah. Silakan. Kita kelas kecil. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah-Nya kita dapat berkumpul di kelas hari ini. Nah, teman-teman, pada materi kita hari ini adalah anti narkoba bagi generasi muda. Nah, untuk teman-teman pasti sudah tidak jarang mendengar apa itu narkoba, ya kan? Ya. Kenapa kita membahas narkoba di bangku SMA? Karena ketika ketika kalian tidak tahu bahaya narkoba di bangku SMA, pasti kalian akan tujuan kita pembelajaran di narkoba ini untuk mengetahui betapa bahaya dampaknya untuk narkoba tersebut. Nah, sebelum kita bahas sebelum kita bahas dalam jawab, kita kenal dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Sedangkan dampaknya yaitu bagi kesehatan dan sosial. Kesehatan bisa merusak organ kita, sedangkan dampak bagi sosial itu dampak sosial itu bisa masalah di keluarga dan teman. Nah, narkoba ditinjau dari Islam. Narkoba dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati dengan qiyas, yakni satu masalah yang belum ada naasnya dicarikan padanya dengan masalah yang sudah ada naasnya, disebabkan persamaan ilat, yaitu sebab landasan motivasi hukum. Dalam narkoba maka disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan dan merugikan diri sendiri. Nah, bahaya narkoba bagi remaja. Yang pertama, perkembangan otak. Bisa merusak perkembangan otak remaja, apalagi di lingkungan
belajar seperti saat ini. Terus yang kedua adalah kinerja akademis yang menurun kemampuan belajar. Jadi kalau kita sudah mengonsumsi narkoba, ketika kita sudah punya prestasi di dalam kelas, itu pasti akan menurun. Karena sudah pasti ada rasa malas ketika sudah mengonsumsi barang tersebut. Yang kedua, hubungan sosial, membangun hubungan mengganggu hubungan dengan orang terdekat. Jadi maksud tersebut, ketika satu orang sudah mengonsumsi barang tersebut, di lingkungannya itu pasti dia akan menawarkan barang tersebut. Itu pasti mengganggu hubungan sosial mereka. Nah, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis tanpa pengawasan dokter, merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sudah ada di pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, serta pasal 84, 85, dan 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Nah, ini jenis-jenis narkoba. Di surat ini, yang kalian tahu jenis narkoba yang mana saja? Ganja. Ganja. Selain ganja itu cuma itu saja. Sampai opium. Ganja, opium, kameko. Nah, itu kalau kami kan sudah masuk di minuman keras. Nah, ganja ini, ganja deh ini terbuat dari daun, batang, dan daun ganja dan batang yang kering. Sedangkan morfin adalah obat penyeri kuat dari rumah sakit. Sedangkan tutau heroin yang dijual secara ilegal. Pitau itu aku tahu. Cungkusan aku. Saya belum lihat gambarnya tapi. Nah, yang keempat, hasis. Hasis itu dari getah ganja yang dipadatkan. Sedangkan kokain, bubuk putih dari daun koka. Sedangkan opium, getah tanah opium atau candu. Nah, jenis narkoba ini memang sudah umum di kalangan hukum. Tapi ada sekarang yang baru dikendari. Ada yang tahu? Hah? Bukan. 45. Kalau kalian Pak, masuk kalau orang yang kisah-kisah kalian itu masuk di mana? Apa dia namanya? Itu masuk di kamar karena memabukkan. Masuk di mana? Minuman keras. Minuman keras. Karena kan dia bagaimana nih kalau melempok Berarti kita minum kan? Ngeplay. Itu ada gizinya bensin. hanya karena otaknya saja dia ngeplay tadi. Narkoba yang jenis baru itu di Kendari itu yang pertama itu yang sering kalian dengar mungkin 45. bukan yang dari tembakau tapi disemprot pakai semprot racun tikus gitu. Apa lagi namanya sekarang? Sinte. Oh iya, sinte. Sinte kan itu dari tembakau, dari rokok. Terus itu tembakaunya dihamburkan tau? Iya. Terus dicampur bahan-bahan kimia gitu. Itu narkoba jenis baru yang dikendari. Iya. Kan cari tahu. Karena saya baca berita. Nah, lihat menghindari narkoba. Yang pertama, hindari lingkungan yang berisiko. Jauhi teman atau tempat yang berhubungan dengan narkoba. Yang kedua, kembangkan hobi. Terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, ataupun hal lainnya itu. Yang ketiga, pahami bahayanya narkoba. Pahami seperti pelajari efek buruk ketika mengonsumsi narkoba itu.
Nah, selanjutnya mengatasi tekanan teman. Yang pertama, berani mengatakan tidak. Latih diri untuk menolak tawaran narkoba. Jadi ketika ada teman-teman kalian yang menawarkan barang tersebut, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi barang itu. Apalagi karena apalagi kalau kalian sedang terpuruk atau lagi apa tuh, itu pasti cepat sekali terpengaruh barang-barang itu. Makanya berani katakan tidak. Kedua, cari dukungan. Bicaralah masalah dengan keluarga atau teman. Jadi ketika ada masalahnya kalian, jangan dipendam, mending cerita sama teman, yang teman terdekat atau keluarga. Yang ketiga, ganti aktivitas, pilih kegiatan yang positif. Pokoknya seperti olahraga lah, seperti main bulu tangkis tadi atau di seni, nyanyi. Nah, itu sudah pasti jauh dari kata narkoba. Nah, selanjutnya adalah membangun kepercayaan diri, tingkatkan self-esteem. Ini tujuan untuk memperbaiki keterampilan. Yang kedua, ini tadi seperti ikuti kegiatan positif, temukan dan tekuni minat yang baru. Semakin banyak minat baru, semakin produktif untuk jalani hidup. Nah, dukungan keluarga dan sekolah. Di keluarga, diskusikan bahaya narkoba dan keputusan sehat. Nah, di keluarga, kalian juga harus membahas apa itu narkoba supaya orang tua bisa menasihati kalian terus menerus betapa bahaya narkoba tersebut. Nah, sedangkan di sekolah ikuti program anti narkoba dan kegiatan yang mendukung. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah atau penyuluhan anti narkoba, kalian ikuti. Nah, ini jika terlanjur terjerumus. Ya, jika terlanjur terjerumus. Yang pertama, carilah bantuan profesional. Hubungi psikolog atau layanan rehabilitas. Yang ketiga, dukungan bicarakan dengan keluarga atau teman dekat. Nah, di sini saya akan bagikan kelompok untuk kita diskusi. Nah, sebelum saya bagi kelompok, kita ice breaking dulu. Teman-teman kita berdiri. Nah, breaking itu menyanyi lah. Buka tutup. Nah, ya, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke? Nah, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tersenyum. digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke. Oke, satu lagi. Oke, ini cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, Sambil tersenyum. Buka tutup, sambil tertawa. digulung-gulung, sambil tersenyum.
Silakan bagi kelompok kelas. Oh sebelum itu saya suruh menghitung dari 1 sampai 5 karena 5 kelompok. 5 atau 2? 5 atau 3? 3. 3 saja. 1. Tiga. Dua. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Dua. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan misalkan ini. Soalnya udah kirim di grup nah. Udah kirim di grup nah. Nah, saya kasih waktu 8 menit. Tanyakan materi awal. Tiba-tiba oh datang pagi. Gimana ini? Mas tadi coba lagi video. Mas tadi sekarang aku sudah. Mau bikin besar. Udah? Oh iya, sudah di presentasi. Sudah di presentasi kelompok. 19. Nih, ada print cita-cita fakultas.
Baik, sudah selesai teman-teman? Sudah Pak. Sudah? Kalau begitu dari kelompok 1 maju presentasi. Silakan kelompok 1. Kita di sini mau menjelaskan jenis-jenis narkoba yang tadi itu dijelaskan. Jadi narkoba dia itu toh singkatan dari narkotika, yaitu zat yang dapat mempengaruhi kerja otak dan sistem saraf sehingga mengubah pikiran, perasaan, suasana hati dan perilaku seseorang. Jika disalahgunakan, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan. Jadi jenisnya yang pertama itu ada morfin, yaitu obat yang berasal dari tanaman opium yang membuat kita menjadi candu. Itu bisa digunakan dalam dunia medis sebagai peredam nyeri yang sangat kuat dan penyalahgunaannya dapat menyebabkan ketergantungan. Lalu yang kedua ada putau, heroin. Putau atau heroin merupakan narkotika yang dibuat dari pengolahan morfin. Zat ini memiliki efek yang sangat kuat dan cepat menimbulkan ketergantungan. Dampak penyalahgunaannya rasa senang berlebihan, penurunan kesadaran. Yang ketiga yaitu ganja. Jadi ganja ini bagiannya yaitu daun, bunga dan bijinya sering disalahgunakan sebagai narkotika. Dampak penyalahgunaannya yaitu halusinasi ringan, sulit berkonsentrasi, gangguan daya ingat, mata merah dan ketergantungan psikologis. Empat itu adalah hastis. Hastis adalah getah tanaman ganja yang dikeringkan dan memiliki kandungan zat aktif lebih tinggi dibandingkan ganja biasa. Dampak penyalahgunaan itu halusinasi, gangguan koordinasi tubuh, penurunan konsentrasi dan ketergantungan. Selanjutnya itu dari sabu-sabu adalah jenis narkotika stimulan yang dapat menyebabkan sistem saraf pada pusat, artinya itu sangat mempengaruhi. Nah, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baik, kita akan menjelaskan penyebab penyalahgunaan narkoba. Pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang narkoba. Jadi banyak orang belum memahami jenis, bahaya dan dampak narkoba. Akibatnya mereka mudah tergoda untuk mencoba. Yang kedua, rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi mereka cuma melihat, kenapa rasanya kayak enak rasanya, saking ketahuan yang tinggi. Terus yang ketiga itu pengaruh teman sebaya, kayak disuruh kayak coba mie dulu, jadi karena rasa penasarannya, jadi masa dicoba. Oke. Terus selanjutnya itu kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga. Jadi harus banyak-banyak perhatian dari keluarga. Selanjutnya kurang mengontrol emosi diri sendiri sehingga mudah tergoda dari bahaya. Itu faktor lingkungan, seperti teman yang memang mengisi narkotika ini atau narkoba ini, kemudian dia menyentuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Jadi dulu kita itu tentang dampak dan penyalahgunaan narkoba.
sih dampaknya? Dampaknya pertama adalah gangguan kesehatan, rusak otak, jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Yang kedua, gangguan mental, yaitu dapat menyebabkan stres, depresi, cemas, bahkan gangguan kejiwaan. Yang ketiga, kecemasan dan rasa takut berlebihan. Beberapa jenis sel dapat memicu rasa cemas yang tinggi, sulit tenang, dan perasaan tidak nyaman yang terus muncul. Itu malah insomnia atau pola tidur tidak teratur. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. Ya. Ketergantungan mental, pikiran tidak dapat mengalami aktivitas sehari-hari tanpa menggunakan aktivitas sehingga sulit bertumbuh hidup. Menyebabkan perubahan emosi seperti kemarahan, agresi, dan depresi. Oke, tepuk tangan. Ketua kita. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan jenis-jenis narkoba, apa itu penyelundupan, penyalahgunaannya. Sekarang kita nonton ada video. Apa Pak? Tidak? Ini ketika seseorang memakai narkoba atau narkotika jenis lain. Sekali pakai, belum merasa fokus. Jangan dikenal, jangan dikaya habis. Padahal ini cuma di usia awal. Mulai nyaman, belum mulai cari lagi. Kita berhenti, bukan gila. Kadang masih kuat, tapi otak mulai dipaksa kerja gila. Follow sekarang. Pada otak kembali kolaborasi kayak gini. Ketagihan, tanpa sabu, lepas dari emosi yang stabil. Hidup menemukan di satu hal, pakai lagi. Fisik mulai rusak. Jantung berdebar kencang, berat badan turun drastis. Mata jatuh, kulit pusat. Orang mulai sadar, ada yang salah sama lo, mental hancur. Paranoia muncul. Merasa diawasi, dikejar, bahkan halusinasi. Teman jauh, keluarga mulai khawatir. Kehilangan segalanya. Uang habis, kerjaan berantakan, hubungan rusak satu persatu, lo mulai bohong, bahkan nekat demi dapat barang itu. Titik paling gelap, overdosis, serangan jantung, atau gangguan jiwa permanen. Begitu ini bukan cuma hidup lo yang hancur, tapi masa depan lo juga bisa hilang. Ini bukan hiburan. Ini banyak terjadi di dunia orang. Konten ini baru. Tapi itu satu keputusan salah bisa rusak hidup selamanya. Nah, itu contoh orang yang mengusung sabut. Tadi yang pertama badannya pasti sudah kurus. Yang kedua pasti kurus. Yang kedua badan otaknya sudah pasti sudah nasihat karena tadi ada pernah bilang. Nah, sudah banyaknya makan zat kimia. Yang kedua pasti sudah jarang makan kalau sudah mengusung barang tersebut. Nah, tadi. Nama apa lagi tadi? Tidak, sama tadi itu nggak bisa tidak akan tidur selama 2 hari 2 malam. Nah, untuk saya akhiri pembelajaran ini, saya kasih tugas kepada teman-teman, adik-adik. Tulis nak tugasnya. Tugasnya itu yang pertama adalah jelaskan pengertian narkoba. Yang kedua adalah sebutkan 3 jenis narkoba yang kamu ketahui. Sedangkan yang ketiga, jelaskan 3 dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Oke, itu tugas untuk di rumah. PR kalian. Baik, Pak. Nah, sebelum saya akhiri, saya absen dulu untuk pembelajaran hari ini. Heril, Yusuf, Renorestu, Udatno, Fauzan. Nah, oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah
Berdasarkan pembelajaran yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, serta masa depan seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki pemahaman yang baik, percaya diri yang kuat, serta kemampuan untuk menolak ajakan negatif. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan kerjasama yang menerapkan pola hidup yang sehat, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Nah, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.